Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlan Rizky Zalfi dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep foton. Apa itu konsep foton? Foton adalah partikel elementer dalam fenomena elektromagnetik. Umumnya, foton dianggap pembawa radiasi elektromagnetik seperti cahaya, gelombang radio, dan sinar X. Foton berbeda dengan partikel elementer lainnya seperti elektron dan quark karena tidak memiliki massa dan dalam ruang hampa. Foton selalu bergerak dengan kecepatan cahaya. Foton memiliki sifat gelombang dan partikel. Konsep foton telah membuat kemajuan yang signifikan dalam fisika teoritis dan eksperimental seperti laser, kondensasi Bose-Einstein, teori medan kuantum, dan interpretasi probabilistik mekanika kuantum. Menurut model standar fisika partikel, foton bertanggung jawab untuk menghasilkan semua medan listrik dan magnet, dan foton itu sendiri adalah hasil dari persyaratan hukum fisika untuk memiliki rentang tertentu pada setiap posisi dalam ruang dan waktu. Sifat inheren foton seperti muatan, massa, dan putaran ditentukan oleh kisaran pengukur. Sebagai partikel, foton hanya dapat berinteraksi dengan materi dengan menggunakan energi sejumlah dengan menggunakan rumus yaitu E sama dengan Hc per lambda, di mana H adalah konstanta Planck, C adalah laju cahaya, dan lambda adalah panjang gelombangnya. Maka dari itu saya akan menjelaskan penerapan dalam kehidupan sehari-hari tentang fenomena efek fotolistrik, efek Compton, dan sinar X. Baiklah, contoh yang pertama yaitu ada efek fotolistrik. Efek fotolistrik, maksudnya bagiannya ada dubbing film. Menggunakan bantuan peralatan elektronika saat itu. Suara dubbing film direkam dalam bentuk sinyal optik di sepanjang pinggiran keping film. Pada saat film diputar, sinyal ini dibaca kembali melalui proses efek fotolistrik dan sinyal listriknya diperkuat dengan menggunakan amplifier tabung sehingga menghasilkan film bersuara. Contoh gambarnya ada di atas ini. Yang kedua yaitu ada tabung foto pengganda atau foto multiplier tube. Dengan menggunakan tabung ini, hampir semua spektrum radiasi elektromagnetik dapat diamati. Tabung ini memiliki efisiensi yang sangat tinggi, bahkan ia sanggup mendeteksi foton tunggal sekalipun. Dengan menggunakan tabung ini, kelompok peneliti Super Kamiokande di Jepang berhasil menyelidiki massa neutrino yang akhirnya dianugerahi hadiah Nobel pada tahun 2002. Di samping itu, efek fotolistrik eksternal juga dapat dimanfaatkan untuk tujuan spektroskopi melalui peralatan yang bernama photoelectron spektroskopi atau yang disebut dengan PES. Selanjutnya itu ada diode laser foto. Fotodiode atau fototransistor yang bermanfaat sebagai sensor cahaya berkecepatan tinggi, bahkan dalam komunikasi serat optik transmisi sebesar 40 GB per detik yang setara dengan pulsa cahaya sepanjang 10 pikodetik atau 10 sampai 11 detik masih dapat dibaca oleh sebuah fotodiode. Fototransistor yang sangat kita kenal manfaatnya dapat mengubah energi matahari menjadi energi listrik melalui efek fotolistrik internal. Sebuah semikonduktor yang disinari dengan cahaya tampak akan memisahkan elektron dan hole. Kelebihan elektron di satu sisi yang disertai dengan kelebihan hole di sisi lain akan menimbulkan beda potensial yang jika dialirkan menuju beban akan menghasilkan arus listrik. Contoh selanjutnya yaitu sel surya atau solar cell. Sel surya yang sangat kita kenal manfaatnya dapat mengubah energi matahari menjadi energi listrik melalui efek fotolistrik internal. Sebuah semikonduktor yang disinari dengan cahaya tampak akan memisahkan elektron dan hole. Kelebihan elektron di satu sisi yang disertai dengan kelebihan hole di sisi lain akan menimbulkan beda potensial yang jika dialirkan menuju beban akan menghasilkan arus listrik. Baik, contoh kedua
pada konsep foton yaitu ada efek Compton. Pada tahun 1923 ditemukan bahwa sinar X dihamburkan oleh elektron bebas di mana panjang gelombang sinar X hamburan lebih panjang dari sinar X sebelum berinteraksi dengan elektron bebas tersebut. Peristiwa tersebut dinamakan pergeseran Compton. Penerapannya yaitu yang pertama ada teleskop Compton atau Comptel. Teleskop pencar Compton biasanya memiliki dua tingkat instrumen. Pada tingkat atas, sinar gamma Compton menyebar kosmik dari sebuah elektron dalam suatu scintillator. Foton tersebar kemudian bergerak ke bawah ke tingkat kedua bahan scintillator yang benar-benar menyerap foton tersebar. Yang kedua ada itu NCT atau yang disebut dengan teleskop Compton nuklir. Adalah X ditanggung balon ray lembut. Teleskop dirancang untuk mengetahui sumber astrofisika dari garis emisi nuklir dan polarisasi X-ray. NCT menggunakan sebuah array dari 12 detektor pencitraan 3D germanium. Contoh yang ketiga dari konsep foton yaitu ada sinar X. Pada tahun 1895, sinar X ditemukan oleh seorang ilmuwan yang berasal dari Jerman yang bernama William Conrad Röntgen. Spektrum sinar X berada pada daerah cahaya tidak tampak atau invisible dengan panjang gelombang sangat pendek atau memiliki frekuensi yang sangat tinggi, sehingga sinar X memiliki daya tembus tinggi. Sinar X merupakan suatu bentuk radiasi elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang berkisar antara 0,01 hingga 10 nanometer dan memiliki frekuensi antara 1016 hingga 1021 Hz. Penerapan sinar X pada kehidupan sehari-hari adalah contohnya pada dunia kesehatan, bidang kesehatan ya. Penggunaan X-ray atau sinar X ini dilakukan untuk membantu dalam diagnosis medis seseorang agar tidak menimbulkan resiko yang justru membahayakan bagi kesehatan pasien. Contoh dalam mengambil tindakan operasi, misalnya kita saat akan melakukan operasi biasanya itu ada proses scanning, namanya scanning. Itu biasanya nanti ada subah cahaya melewati tubuh. Mungkin itu adalah, tapi mungkin memang itu adalah sinar X, X-ray itu ya. Jadi dari situ kita tahu mana penyakit. Dari situ akan dioperasi. Itulah kalau penggunaannya pada bidang kesehatan. Yang kedua itu pada bidang perindustrian. Sinar X juga dapat digunakan untuk menunjang kegiatan industri. Contoh dapat membantu untuk melacak kerusakan-kerusakan seperti retak dan aus dalam komponen mesin-mesin industri yang mungkin tidak terdeteksi. Yang apabila kalau kita cek manual gitu, mungkin tidak tampak oleh kita, mungkin tidak ada yang nampak yang rusak, tapi apabila dicek dengan sinar X, mungkin itu akan terdeteksi dan akan nampak di mana rusak alat tersebut, di mana ada kesalahan pada alat tersebut. Yang ketiga ada pada bidang keamanan atau security. Sinar X digunakan untuk membantu mendeteksi ada atau tidaknya sebuah ancaman bahaya di suatu tempat. Misalnya di bandara, sinar X dapat membantu melihat ada atau tidaknya barang-barang berbahaya bawaan calon penumpang pesawat. Misalnya saat kita ingin menaiki pesawat nih, kita biasanya ada petugas yang memegang tongkat. Tongkat itu nanti ada cahaya itu. Cahaya itu memiliki sinar X. Dari situ tongkat itu akan mengelilingi tubuh kita biasanya yang dianu oleh petugas. Dari situ mungkin sinar X itu akan mendeteksi bahwa kita membawa barang-barang yang mungkin mencurigakan atau berbahaya. Selanjutnya pada bidang kesenian. Sinar X juga dapat membantu bidang kesenian. Di antaranya adalah untuk mengesahkan apakah suatu lukisan atau objek seni purba itu benar atau tiruan. Misalnya pada museum terdapat fosil yang ditemukan pada beberapa tahun silam atau beberapa tahun yang sudah lama. Itu dicek menggunakan sinar X karena apakah itu betul peninggalan fosil pada zaman dahulu kala atau hanya buatan seseorang semata. Dari situ dia bisa menggunakan sinar X untuk menelitinya. Selanjutnya pada bidang pertanian. Manfaat sinar X dalam bidang pertanian digunakan untuk menciptakan bibit unggul yang berkualitas. Selain itu juga dapat digunakan untuk membantu pemupukan. Mungkin selanjutnya adalah kesimpulan.
Kesimpulan dari konsep foton ini adalah penerapan efek fotolistrik, efek Compton, dan sinar X dalam kehidupan sehari-hari mudah kita dapatkan di sekitar kita. Dikarenakan hal ini dapat menghasilkan alat-alat yang sangat berguna dan dalam mempermudah urusan manusia. Sesungguhnya memang masih banyak lagi sih alat-alat yang menggunakan prinsip kerja efek fotolistrik, efek Compton, dan sinar X. Namun, mungkin belum banyak orang-orang yang tahu, orang-orang yang mengetahuinya, karena tidak dipublikasikan secara umum. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.